Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang kesayangan kita. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan happy dengan burung anis kembangnya. Nah, di konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang isi pertanyaannya hampir-hampir sama ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang intinya menanyakan kenapa ya burungnya itu kelihatan kurang bergairah, atau ini disebut dengan kurang birahi, sehingga kakinya sering diangkat satu. Nah, ini saya akan jawab pertanyaan dari saudara Eki Kiandra yang menyampaikan pertanyaannya melalui Facebook saya. Om, punya saya harian ngeriwik rajin sambil angkat kaki satu seperti gak bergairah itu. Apakah kurang birahi? Sejauh ini masih pakai setelan jangkrik 55, cacing 2 pagi aja. Jemur 1 jam pagi hari, mandi sesempatnya, kadang pagi, kadang malam. Mohon dikoreksi Om, wis tak subscribe, matur suwun. Mencari solusinya harus satu persatu. Yang pertama, pastikan burungnya tidak mengalami gangguan kesehatan. Biasanya yang sering mengganggu burung sehingga dia sering terlihat lesu, ngantuk, bulu ngembang, kaki diangkat satu, itu biasanya adalah jenis parasit dari jenis cacing ya, tapi bukan cacing tanah atau cacing merah yang biasa kita berikan. Ini cacing-cacing yang sifatnya ukurannya sangat-sangat kecil sekali ya, jadi dia menyerang saluran pencernaan ya, sehingga sari-sari makanan hasil metabolisme yang harusnya masuk ke darah dicegat sama dia untuk pertumbuhan si cacing. Jadi pengobatannya ya harus diberikan obat cacing. Nah, kebiasaan kalau saya sih sebulan sekali burung-burung anis kembang saya itu saya beri obat cacing gitu selama 2 atau 3 hari gitu. Untuk mereknya bisa pilih macamnya banyak lah, sesuaikan aja dengan isi dompetnya seperti itu. Kemudian penyebab kedua yang juga sering terjadi itu adalah infeksi saluran pencernaan. Jadi makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna, kemudian tidak bisa diserap masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini yang menyebabkan burung juga akhirnya sulit birahi, burung kelihatan lesu, kemudian bulu mengembang, kaki diangkat satu, suhu badannya juga tidak bisa panas ya, karena burung kan berdarah panas teman-teman. Jadi ketika ada infeksi pencernaan ini, maka teman-teman bisa melakukan pengobatan gitu ya. Untuk merek obatnya adalah itu, teman-teman bisa cari untuk infeksi pencernaan. Kalau saya sih biasa pakai merek Terafit ya, itu bentuknya kapsul, 1 saset isi 10, kemudian bisa ditaburkan di kroto, bisa ditaburkan di air minum, dosisnya mengikuti aturan pakai seperti itu teman-teman. Nah, jika 2 masalah penyakit ini tadi tidak ditemui di burung anis kembangnya teman-teman, maka berikutnya kita akan cek dari kecepatan metabolismenya. Jadi ini kelanjutan sebetulnya masalah penyerapan makanan, karena burung lemes, burung lesu itu semua karena memang ada yang tidak beres di saluran pencernaannya dalam proses memindah makanan yang masuk ke dalam perut menuju ke aliran darah. Nah, itu yang seringkali menyebabkan burung tidak tidak sehat, akhirnya tidak berkicau sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kemudian
bagaimana sekarang cara melihat sistem metabolismenya berjalan cepat atau lambat? Teman-teman bisa melakukan pengamatan melalui bentuk kotoran ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa macam bentuk kotoran akibat sistem metabolisme tubuh yang tidak berjalan normal. Yang pertama adalah kotoran menumpuk di satu titik. Burung tidak dikerodong alias dia diablak sepanjang hari 24 jam, tetapi kotorannya menumpuk di satu titik. Kelihatan sepintas burung ini sehat gitu ya, tidak mengalami seperti gangguan penyakit, tetapi kotorannya menumpuk di satu titik. Nah, ini tanda bahwa metabolismenya berjalan lambat sehingga dia malas bergerak. Nah, nanti teman-teman pagi itu coba dijemur, burung akan langsung rebahan gitu ya, langsung seperti mencari panas matahari seperti itu. Dia benar-benar menikmati sinar matahari pagi ya, jadi dia memang butuh kehangatan. Nah, di kisaran waktu sekitar 30 menit, nah itu dia biasanya sudah mulai mangap-mangap seperti itu, kemudian mencari tempat yang teduh seperti itu. Nah, ini tipe-tipe burung yang metabolismenya berjalan lambat gitu ya. Walaupun dijemur tiap hari, dia sangat menikmati gitu ya sinar matahari pagi, tidak merasa kepanasan sebetulnya. Di 10 menit 15 menit pertama itu dia enjoy banget gitu loh. Jadi dia sambil rebahan gitu ya, tiba-tiba turun dari pangkringan, terus kemudian di karpet sangkar dia rebahan. Nah, teman-teman bisa membersihkan karpet sangkarnya terlebih dahulu ya. Jangan sampai burung yang rebahan bercampur dengan kotoran. Ini bahaya karena gas dari kotoran yang masih basah itu ketika dijemurkan dia akan menguap. Nah, uapnya ini yang berbahaya kalau masuk ke saluran pernafasan. Satu masalah belum selesai ditambahi masalah pernafasan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kotoran yang pertama adalah menumpuk. Solusinya bagaimana Om? Lakukan rutin penjemuran. Kemudian teman-teman bisa menambahkan extra fooding yang bisa mengembalikan atau menambah kekuatan atau powernya ya, atau staminanya. Teman-teman kan pasti di pikiran itu berpikir pasti jangkrik ya, seperti itu. Tapi saran saya, ini pengalaman saya, untuk kalori terbesar atau tenaga terbesar itu sebetulnya diperoleh dari cacing, bukan dari jangkrik. Untuk burung anis kembang, teman-teman bisa cek di literatur ya, kalau kalorinya jangkrik berapa, rata-rata akan menyebut di angka 121 kalori. Sedangkan untuk cacing itu beberapa literatur yang saya baca itu antara 900 sampai 1200 kalori. Jadi secara teori itu memang untuk sumber tenaga terbesar itu diperoleh dari cacing. Sehingga dalam kasus burung-burung yang seperti lesu ini, ketika sudah dibom jangkrik kok masih tetap lesu Om ya. Nah, solusinya bisa ditambah dengan cacing, dengan porsi cacingnya lebih banyak gitu ya dibanding jangkriknya. Itu teman-teman, kalau porsi jangkriknya lebih banyak dibanding cacingnya, maka belum ada perubahan yang berarti gitu ya ketika kita memberikan cacing. Selanjutnya adalah sistem metabolismenya sudah berjalan cepat, tetapi burung tetap saja masih rajin ngeriwik dan kakinya diangkat satu. Nah, ini sebetulnya apa yang salah Om? Di mananya yang salah? Bukti bahwa sistem metabolismenya sudah berjalan cepat yaitu bentuk kotorannya padat dan diameter ukuran kotorannya itu lebih kecil-kecil seperti itu. Bahkan ada yang sampai seukuran fur atau seukuran beras. Nah, ini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Metabolismenya sudah cepat tapi burung kok tidak kunjung rajin ngerol. Yang salah di mana? Teman-teman masih nanti bisa cek ya. Kalau burung itu kan sistem pencernaannya cepat, artinya apa?
Ketika dia makan fur warna hijau, maka kotorannya juga warna hijau. Ketika fur yang dimakan warna kuning, maka kotorannya juga berwarna kuning. Nah, teman-teman pasti perhatikan juga ya, bahwa ada kotoran yang berwarna putih. Nah, teman-teman bertanya, sebetulnya burung saya ini sehat atau enggak, Karena kok banyak kotorannya warna putih. Apakah burung anis kembang saya ini sedang mengalami berak kabur? Jawaban saya bukan berak kabur. Jadi warna putih itu sebetulnya adalah warna urin atau air kencing dari burung, karena burung ini pada saat kencing dia mengeluarkannya bersama dengan kotorannya, seperti itu. Jadi kalau hewan lain atau manusia berwarna kuning, kalau burung ini berwarna putih, seperti itu, karena dia tidak bisa terpisah gitu antara buang air kecil dengan buang air besar, itu pasti jadi satu. Nah, ketika burung yang metabolismenya sudah cepat, teman-teman, ini durasi jemurnya tetap lama, akibatnya pasti seperti ini, teman-teman. Kotorannya banyak berwarna putih. Karena apa? Burung lebih banyak minum, seperti itu. Jadi sebetulnya burung itu juga sama dengan manusia. Kalau manusia itu lebih aktif di lapangan yang panas ya, gitu, berpanas-panas. Ketika ditawari sesuatu untuk mengisi perut antara air minum dan makanan, pasti yang diambil dulu dan lebih banyak yang masuk ke mulut atau ke perut itu adalah minuman, ya kan? Nah, sama burung juga seperti itu. Ketika dia metabolismenya sudah berjalan cepat, teman-teman masih melakukan penjemuran dengan durasi lama, bahkan ditambah sauna, bahkan ditambah dengan umbaran. Nah, akhirnya nanti apa? Burung itu lebih banyak minum daripada makan. Akhirnya lemes. Nah, kalau sudah lemes, kekurangan tenaga, bagaimana burung itu bisa berkicau ngerol sepanjang hari? Kan tidak masuk akal, teman-teman. Seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi ketika metabolismenya sudah berjalan cepat, teman-teman itu cuman jemurnya ya 30 menit, 45 menit aja, nggak usah lama-lama, nggak usah ditambahi sauna, nggak usah ditambahi dengan pengumbaran, seperti itu. Nah, nanti kalau tetap dijemur dalam durasi yang lama, itu nanti muncul masalah baru. Apa masalah baru? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi, banyak minum atau dehidrasi. Yang kedua adalah burung akan naik emosinya, gitu. Burung biasanya cenderung jadi galak. Loh, biasanya kalau tangan saya masuk itu burung ndak matuk-matuk, sekarang kok nyerang, matuk-matuk tangan saya. Nah, itu salah satu efek dari ketidakseimbangan antara durasi jemur dengan sistem metabolisme yang sudah berjalan cepat. Jadi itu, teman-teman, efek samping ketika kita tidak bisa menemukan keseimbangan antara penjemuran, kemudian extra fooding, dan juga mandi. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Kemudian ada teman-teman yang bertanya, kalau kita kuat jemur, bahkan ada yang di sauna, atau saya masukkan ke umbaran biar burungnya terbang-terbang agar burungnya itu tidak kegemukan, itu caranya yang benar bagaimana, untuk pemberian extra foodingnya? Jadi teman-teman, ketika burung sudah metabolismenya cepat, itu artinya, jika saya beri perumpamaan ya, jika yang masuk itu adalah 10 kalori, maka yang terbakar juga 10 kalori. Jadi tidak ada sisa atau sampah atau endapan di dalam pembuluh darahnya, seperti itu. Di aliran darahnya sudah tidak ada, jadi balance ya. Namun ketika kita terus melakukan penjemuran, maka burung akan mencari cadangan tenaga dari sisa lemak atau protein. Ternyata kan sudah habis tadi semuanya.
masuk 10 diproses 10, jadi 0 kan sisanya. Nah, nggak ada saldo lah. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ya, harus bisa mengatur supaya burung itu tidak kekurangan tenaga. Oleh karena itu saran saya seperti yang saya sampaikan di awal, ketika proses penyembuhannya itu tidak hanya membutuhkan jangkrik atau kroto, tapi juga membutuhkan yang namanya cacing ya, karena cacing ini juga berfungsi untuk meredam emosi ya. Kalau burungnya kelamaan dijemur atau di sauna, emosinya naik, kalau tidak diredam dengan cacing, karena cacing kan bersifat dingin. Jadi teman-teman bisa paham ya, untuk menaikkan birahi itu didapat dari jangkrik dan cacing ya. Tapi ketika burung ini dijemur dengan durasi yang lama, agar emosinya tidak ikut naik ya, melebihi batas aman, maka diberikan cacing, dan nanti setelah jemur atau setelah sauna dilakukan yang namanya mandi. Nah, itu teman-teman, usahakan mandi keramba, bukan mandi disemprot. Jadi cara mengatur keseimbangan aja sebetulnya untuk kasus burung-burung yang mengalami cuman ngeplong pagi atau ngerol pagi selanjutnya ngeri, itu sebetulnya hanya masalah kita mengatur keseimbangan, terutama dari faktor makanan, kemudian penjemuran dan mandi. Itu aja teman-teman. Jadi tidak ada yang sulit, asalkan teman-teman memang bisa fokus ya terhadap burung yang mengalami masalah seperti yang terjadi. Bagaimana kita harus mengkondisikan burung ini supaya rajin ngerol seharian, yaitu tadi kembali ke kuncinya mengatur keseimbangan antara apa yang dimakan, lamanya penjemuran ya, kemudian berapa kali mandinya, seperti itu. Jadi untuk yang burung belum rajin berkicau ya, ketika metabolismenya masih lambat, kotorannya besar-besar, maka mandinya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, seminggu sekali pun tidak ada masalah. Yang penting sangkar dibersihkan setiap hari. Nah, untuk burung yang metabolismenya sudah berjalan cepat ya, dengan kotoran yang padat berukuran diameter kecil-kecil, terus teman-teman bisa rutin melakukan penjemuran, maka mencari keseimbangannya tadi, agar tidak kekurangan tenaga, diberikan cacing yang mengandung kalori yang besar, seperti itu. Kemudian diatur suhu badannya dengan mandi, jadi setelah jemur atau setelah sauna lakukan mandi, gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan seputar masalah burung yang rajin ngeriwik dengan kaki diangkat 1 ya. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan di like dan di share. Untuk teman-teman yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Sobat Anis Kembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa, tadidut, krek krek.